Oke, saya record lagi. Putih aja deh. Jadi pada soal latihan ini sebetulnya mengulang dari struktur kuat luntur yang kemarin. Cuman bedanya ini lebih fokus ke arah balok dan kolom supaya kalian pemahamannya lebih baik ya daripada hanya sekedar teori. Jadi saya diminta untuk memeriksa kekuatan suatu balok kolom profil WF 350 kali 175 kali 7 kali 11 yang ternyata menerima beban aksial tarik aksial dead load sebesar 30 kN. Aksial live load-nya sebesar 40 kN. Panjangnya itu tak terbrace adalah 9 meter. Dan kedua ujungnya itu adalah sendi dengan sambungan tanpa lubang. Batang ini juga memiliki momen akibat beban terdistribusi merata. Momen itu sudah diketahui, di mana momen arah X untuk dead load-nya adalah 34 kN. Momen arah X untuk live load-nya 20 kN. Momen arah Y untuk dead load-nya 5 kN. Momen arah Y untuk live load-nya adalah 8 kN. Untuk gaya aksialnya sendiri tadi sudah tertera adalah 30 kN. Untuk live load-nya adalah 40 kN. Untuk panjang yang tak terbrace-nya adalah 9 meter dan LB-nya adalah 6 kN. Nah, kita selesaikan. Bentar. Jadi langkah pertama, kita harus lihat dulu beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur. Jadi kalian bisa cek juga di SNI yang terbaru, di SNI 1727. Nah, ini SNI 1727. Nah, ini adalah beban minimum. Nah, ini bisa menurut DFBT, desain faktor beban terfaktor. Kalau ini menurut desain kekuatan injin atau DKI. Nah, DFBT sendiri, seperti yang kita tahu, kalau aksial ada PU dan PA. Di sini PU sama dengan 1,2 P dead load ditambah 1,6 P live load. Nah, kalau DKI yaitu aksial allowance atau PA sama dengan P dead load ditambah P live load. Nah, ini kita lihat 30 dan 40. Berarti 1,2 dikali 30 ditambah 1,6 dikali 40. Ini satuannya kilonewton. Ini juga 30 ditambah 40 kilonewton. Maka hasilnya adalah 70 kilonewton. Nah, kalau yang ini berarti coba kita hitung. 2 kali 30 ditambah 1,6 kali 40. Berarti hasilnya adalah 100 kilonewton. Nah, kemudian kita cari MU-nya ya. Sorry. MUX dan MUY. Nah, ini juga sama. MUX berarti tadi 1,2 MXD ditambah 1,6 MXL. Nah, ini MAX sama dengan MXD ditambah MXL. Nah, kita lihat. Berarti 1,2 dikali MXD-nya 34 ditambah 1,6
kali 20. Satuannya adalah kilonewton. Nah, berarti hasilnya adalah 1,2 dikali 34 ditambah 1,6 kali 2. Maka hasilnya 72,8 kilonewton. Kita lihat satuannya. Kilonewton karena dia momen ada satuan panjang. Berarti ini 34 ditambah 20. Maka hasilnya adalah 54 kilonewton. Terus ada lagi MUY. 1,2 MYD ditambah 1,6 MYL. Maka 1,2 dikali MYD-nya. MYD-nya itu 5. MYL-nya itu 8. Nah, ini sama dengan, kita hitung, 1,2 dikali 5 ditambah 1,6 dikali 8. Berarti hasilnya adalah 18,8. Nah, kemudian dengan cara DKI, berarti dia juga sama, yaitu MAY sama dengan MYD ditambah MYL. Sama dengan 5 ditambah 8. Dengan 13 kilonewton meter. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanya? Jika tidak ada, saya akan lanjut ya. Setelah kita cari beban minimum, kita cari namanya data penampang ya, data penampang WF. Nah, kita di sini WF-nya 350, kita tulis. Data penampang WF (350 kali 175 kali 7 kali 11 kali 7 kali 11. Nah, kita tahu E-nya itu sama dengan 200.000 MPa. Kemudian kita cari G, koefisien G sama dengan E dibagi 2G. Sorry, 2,6 ya. Akhirnya 7,692 kali 10 pangkat 4. Di mana FY-nya sama dengan 250 MPa. Kemudian IX-nya, kalian coba cek di tabel juga ya, 1,36 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Terus I-nya sama dengan 9,84 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Kemudian nilai AG 6,314
kali 10⁻3 mm². Nah, setelah ini kita hitung besaran penambang yang perlu dihitung, kayak gitu. Besaran penambang yang perlu dihitung. Nah, kita cari dari HO dulu, sama dengan nilai D dikurangi TF. Sama dengan 339 mm. Kemudian nilai CW, koefisien CW atau koefisien Webb sama dengan Y dikali H0 kuadrat dibagi 4. Nah, Y-nya 9,84 kali 10⁻8. Nah, HO-nya tadi kita dapatkan 339 kuadrat. Nah, kemudian dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2,827 kali 10⁻11 mm². Terus kemudian kita hitung juga, dari sini kita bisa dapat H sama dengan B min TF dikurang 2R. Sama dengan, ini ada kurang, di sini kita juga bisa tahu D-nya sama dengan 350 mm. CW sama dengan 7 mm. BF sama dengan 175 mm. Kemudian TF sama dengan 11 mm. RS sama dengan 14 mm. Ini hasilnya adalah 300 mm. Nah, setelah itu, setelah kita dapat CW, kita cari SX ya. SX sama dengan Y dibagi IX dibagi 0,5 D. Hasilnya 7,771 kali 10⁻5 mm. Pangkat 3. Kemudian sedangkan SY sendiri sama dengan IY dibagi 0,5 BF. Sama dengan 1,125 kali 10⁻5 mm pangkat 3. Oke, kita masuk adalah nilai ZX. Sama dengan nilai BF, lebar flange dikalikan dengan tebal flange, dikali tinggi diameter, dikurangi tebal flange, ditambah 1/4 tebal web,
Terus kemudian tinggi kurangi 2 kali tebal flange kuadrat. Nah, kita masukkan BF tadi berapa? 175 ditambah 11 kali 350 dikurangi 11 ditambah 1/4 kali 7 350 kurangi 2 kali 11. Nah, setelah itu kita cari nilai LP-nya. Ya. Oke, sama dengan 1,76 RY akar modulus elastisitas dibagi dengan kuat leleh. Sama dengan 1,965 meter. Kemudian LRS sendiri 1,95 nilai LTS dikalikan dengan modulus elastisitas dibagi 0,7 kuat leleh, kemudian akar dikali akar 1/XX kali H0 dikali akarnya panjang ya. Ya, akarnya juga panjang. Akar 1 ditambah 0,78 FY dibagi dengan modulus elastisitas dikali dengan XX kali H0 dibagi dengan J. Itu yang tadi ya. Kemudian kuadratin. Nah, ini akar. Bisa dibantu Jevon berapa atau mati? Saya akan pause lagi. Oke, kita lanjut. Setelah dapat LR ya, kita cari namanya kuat tarik nominal. Nah, ini saya refresh lagi kalian. Kekuatan tarik nominal. Kekuatan tarik nominal ini, kalau misalkan kalian bisa lihat di pasal D dulu ya. Di pasal D, butir 2. Kuat tarik nominal akibat leleh tarik ya. Ada penampung mikro begini ya. Nah, berarti kalau kuat tarik nominal notasinya apa ya? PN ya. PN sama dengan kalau terhadap bruto berarti kuat leleh atau kuat itu dikalikan dengan luas bruto. Berarti
Hasilnya nanti 1,578. Nah, ini nanti kalian di rumah dicek lagi ya, takutnya saya salah hitung. Dikali 10, 10 pangkat 3 kilonewton. Nah, kemudian ini kan soalnya itu batang dengan lubang. Kenapa? Jadi perhatikan kata terbrace. Terbrace itu saya sedikit flashback, itu artinya batang itu disambung. Disambung tapi tidak menggunakan las, tapi menggunakan sambungan baut. Jadi dilubangi. Jadi di brace itu sambung tapi dilubangi gitu ya. Artinya batang itu kan ada lubang. Nah, kalau batang itu ada lubang, kita harus pertimbangkan berarti ada kelelehan ya. Karena kan untuk baja sendiri nggak mungkin dilubangin pakai pisau ya, nggak mungkin lah ya, kuat banget ya. Berarti menggunakan panas leleh. Berarti kita harus hitung MPX-nya sama dengan FY dikalikan dengan ZX. Jadi nanti kalian dapatkan 10,212 kilonewton meter. Nah, terus habis itu kalian cari momen nominal arah X. Nah, itu sama dengan momen plastis arah X. Nah, ini kalian lihat di pasal F2 butir 1. Nah, itu angkanya gimana? Oh, angkanya panjang ini kalau khusus yang balok ini. Nah, angkanya panjang ya. Kemudian kita pertimbangkan tekuk torsional lateral. Nah, ini kalian bisa lihat di pasal F2 butir 2. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat kasusnya tadi, LP-nya itu kurang dari LB, kurang dari LR. Maka kita masuk ke persamaan F22. Di mana CB-nya itu sama dengan 1,14. Nah, jadi artinya tanpa mempertimbangkan efek dari gaya tarik. Nah, di sini bisa kita cari ya, bisa kita cari. Tadi kan kita pertimbangkan adalah tekuk torsional lateral, juga kita pertimbangkan. Berarti PE-nya sama dengan Pi kuadrat dikalikan dengan E, kalikan dengan IY dibagi dengan LB kuadrat. Nanti kalian dapatkan 539,538 kilo. Nah, kemudian kalian menggunakan metode DFBT dengan nilai alfa sama dengan 1,0 dan metode DKI alfanya sama dengan 1,6. Nah, ini ada di pasal H1, pasal H butir 1. Strip
Nah, di mana akar 1 ditambah alfa dikalikan dengan kuat tekan ultimate dikalikan dengan tekuk torsi lateral. Berarti kalian dapat 1,089. Sedangkan kalau metode DKI, bedanya di sini 1 ditambah alfa PE ya dibagi PI. Di kuat allowable atau PA ya. Sini saya. PA sama dengan 1,099. Nah, kemudian kita cari CB. CB sama dengan CB yang kita cari tadi 1, sekian akar dari 1 ditambah alfa PU dibagi PEY sama dengan 1,298. Ini juga sama. CB sama dengan CB yang kita dapat 1, sekian dikalikan dengan akar 1 plus alfa PA dibagi PEY sama dengan 1,212. Oke, kita lanjut. Setelah itu, kita dapat tekuk torsional lateral, kita cari momen nominal arah X gitu ya, atau MNX2 gitu ya. Jadi nanti tujuannya untuk menentukan badannya itu kompak atau non kompak ya. Gitu. Caranya gimana gitu ya? Berarti MNX2 sama dengan CB, kemudian kita sudah dapat MPX ya, MPX kurang dari momen plastis arah X dikurangi 0,7 FYFX ya. Terus kemudian dikali LB min LP dibagi LR min LP. Tutup. Nanti kalian mendapatkan 176,516 kilonewton meter. Nah, ini persamaan F22. Jadi kita bisa simpulkan MNX sama dengan min ya. Min dari kita cek MNX1 sama MNX2 gitu ya. Nanti kalian cek juga ternyata hasilnya lebih kecil dari MNX2 yaitu 176,651 km/meter. Kalau percaya kita cek. Nah, ini hasilnya ada 210. Ya, kan bedanya lumayan ya. Nah, kemudian di tekuk lokalnya, tadi kan torsional lateral. Tekuk lokalnya di sayap B sama dengan lebar sayap dibagi 2. Terus T sama dengan TF. B per T sama dengan 7,955. Kemudian lambda P ya sama dengan 0,38 akar E dibagi FY sama dengan 10,748. Jadi artinya sayap kompak ya.
Nah, bagaimana dengan badan? Nah, badannya kita cek juga. Badan tuh kita cek itu tinggi per tebal web sama dengan 42,857. Terus lambda P sama dengan 3,76 akar E dibagi FI. Sama dengan 106,349. Nah, berarti kesimpulannya badan kompak, artinya berarti tekuk lokal tidak ada masalah. Jadi masalah itu terjadi kalau misalkan badan itu tiba-tiba kalau kita cek itu non kompak, tidak kompak. Di profil ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut? Bu, boleh ke slide sebelumnya nggak, Bu? Boleh? Ya. Yang sebelumnya lagi, Bu, yang LRLP nyarinya. Nah, ini. Mau lihat doang, Bu, bentar, Bu. Boleh, Screenshot. boleh. Nanti saya akan bagikan kok PowerPoint-nya ini. Saya akan share. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke. Masih. Sama-sama. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana kekuatan lentur nominal terhadap sumbu Y. Gitu ya. Tadi kan terhadap sumbu X. Ini saya akan tulis. Kekuatan lentur nominal terhadap sumbu Y. Nah, karena saya kompak, maka yang menentukan, saya kasih sedikit refresh. Salah. Menentukan kondisi batas kelelahan. Jadi kita bisa tahu dari persamaan F6-1, di mana MNY sama dengan, kita cari nilai minimumnya dari FY dikalikan dengan ZY tadi. Kemudian kita cari lagi, tadi kan ada 1,6 dikali FY dikali SY. Nah, kita cari nanti yang akan lebih kecil adalah yang 43,114 kN/meter. Nah, jadi kekuatan setia jadi ini bisa kalian kerjakan besok tuh yang buat UAS, walaupun kelompok kalian tuh bisa bagi-bagi karena perhitungannya tuh panjang gitu ya, tidak sesimpel oh tinggal balok kita analisa selesai, udah kita dapat kuat tekan, kuat ijin dan kuat nominal itu cukup, tidak panjang. Nah di situ juga saya tidak menentukan gaya dead load atau gaya live load itu berapa. Nah itu adalah waktunya kalian untuk
aktif ketika di workshop nanti kalian akan tanyakan biasanya berapa sih gaya nominal yang bisa ditahan oleh balok ini atau yang ditahan oleh profil ini. Nah, itu kalian sudah harus aktif bertanya seperti itu. Nah, tersedia kalian bisa lihat di pasal D2 dan pasal F1, di mana kalau misalkan di sini saya tulis berdasarkan metode DFBT, di mana ada PB sama dengan 0,9. Nah, kemudian metode DKI-nya omega B sama dengan 1,6. Kemudian kita hitung nilai PC-nya sama dengan PT dikalikan dengan nilai PN. Nah, ini sama kayak PT juga ya. Nah, ini sama dengan omega F. Omega T. Sorry. Nah, ini nanti kalian hitung, maka hasilnya adalah 14,2 kilonewton. Kemudian momen yang tadi saya katakan, MCY sama dengan PB dikali MN. MNX kembali ke MCX. DX ya, nanti hasilnya 158,864 kilonewton meter. Kemudian MCY-nya sama dengan PB dikali MNY sama dengan 38,8026 kilonewton meter. Bagaimana dengan metode DKI? Nah, PA-nya sama dengan PN dibagi PT sama dengan 944,910 kilonewton. Terus kemudian MCX-nya sama dengan MNX dibagi omega B ya, omega B sama dengan 105,698 kilonewton meter. Bagaimana dengan MCY-nya? MNY dibagi omega B sama dengan 25,871 kilonewton meter. Delapan satu tujuh ya. Nah, nanti PU dibagi ini sama. Ini PC ya. Sorry. PU dibagi PC, jadi nanti hasilnya 0,07, artinya kurang dari 0,2. Maka kita pakai persamaan H1 butir 1B, di mana PU dibagi 2 PC yang tadi ya, ditambah MUX dibagi dengan MCX ditambah MUY dibagi MCY ya. Nah, nanti hasilnya sama dengan 0,798. 0, kembali. Ternyata kurang dari 1. Berarti artinya memenuhi syarat. Jadi profilnya bisa dipakai ya di pasal
SNI 17.2. Jelas pusat saya. 17.29.2020. Nah, kemudian yang ini kita cek PA per PC hasilnya berapa? Juga sama 0,074 ya, ternyata kurang dari 0,2. Maka juga pakai rasio yang sama. Ini rasio ya namanya ya, rasio. Berarti PU per 2 PC ditambah MUX dibagi MCX ditambah MUY dibagi MCY. Nah, ini hasilnya adalah 1,051. Ternyata lebih dari 1. Menurut metode kekuatan izin itu tidak memenuhi profil ini. Kalian tinggal tergantung klien kalian mau menggunakan metode yang kekuatan izin yang paling lebih besar atau menggunakan yang standar gitu. Tergantung kalian untuk mendeskripsikan ke owner. Kalau misalkan tidak memenuhi berarti artinya kalian harus memperbesar perlapak itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Om sih, Bu. Ya, silakan.